pendengar akan kita simak Manjada Wajada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia. Mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hadir menemani Anda semuanya. Kita berdua hari dalam program Manjada Wajada. Hari ini kita silaturahim ke Bumi Kebumen Manglingi. Wah, iya. Slogannya Bumi itu. Kebumen Manglingi. Iya. Ada Ada apa? gitu ya? Karena kita mampir silaturahim ke MTA Perwakilan Kebumen. Kita akan gali bagaimana perjuangan dakwah dari mungkin rintisan hingga sekarang gitu ya? berdiri gedung ataupun majelis MTA Perwakilan Kebumen. Kita sudah langsung di tengah-tengah kesibukannya kita akan berdialog dengan beliau. Beliau adalah Ketua MTA Perwakilan Kebumen gitu ya. Ada Ustadz Dr. Andes Momon Rahmat. Ya, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat, Ji? Alhamdulillah sehat. Mohon izin ini nyelo di tengah Waduh, nyelo. Ada nggak bahasa Kebumennya nyelo? Nyela. Oh iya. Sana O, sini A. Iya, bedanya O sama A itu. Iya. Sana sego, sini sega. Oke. Iya. Dan kita akan gali lebih dalam bagaimana perjuangan saudara-saudara kita termasuk beliau Ustadz Dr. Andes Momon ini ya di MTA Perwakilan Kebumen begitu. Kalau Ustadz Momon sebelum kita masuk ke MTA-nya gitu ya. Nah, kita coba sebenarnya Ustadz Dr. Andes Momon ini apakah memang putra asli Kebumen atau memang dari mana ini? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah sangat-sangat dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya tadi disampaikan terkait dengan kegiatan Manjada Wajada. Dan alhamdulillah bisa ketemu di majelis perwakilan Kebumen ini. Terkait dengan saya, ini memang asli dari Kebumen. Asli putra Kebumen gitu ya. Kalau orang apak, ora kepenak. Iya, benar. Iya. Tagline-nya itu orang apak, ora kepenak. Jarang mendengar beliau ngapak. Iya sih. Iya, kalau saya pakai bahasa ngapak itu biasanya lihat siapa yang saya ajak bicara. Seperti itu. Okay. Kalau jarang ketemu mungkin wah ini bukan Kebun Nasi kayaknya ini gitu kan. Memang banyak yang seperti itu. Gitu, Tapi kalau nanti berbicara dengan asli Kebumen baru muncul gitu. Iya, baru muncul. Sedikit Ustaz. Ya. Gimana bahasa ngapaknya? Biar kita yakin ini kalau Ustaz Momon ngapak. Ya alhamdulillah bisa ketemu karo dulur-dulur Bumen. Mudah-mudahan bisa menjadi jalinan silaturahim. Itu seperti itu biasanya. Sedikit otentik ya. Kalau kelahiran asli Kebumen kemudian di tahun berapa nih? Jadi kebetulan saya memang asli putra daerah dari Kebumen. Kalau tempat tinggal saya yang aslinya itu di Desa Ambal Kumolo. Iya, jadi masuk wilayah Kecamatan Bulus Pesantren, daerah pesisir. Pesisir pantai selatan berarti ya. Pakistan. Iya, pantai Kisik. Kisik Selatan. Kisik itu apa? Kisik itu pesisir. Iya, jadi sering disebut Pakistan seperti itu. Pantai Kisik Selatan. Kurang lebih 59 tahun yang lalu. 59 tahun yang lalu. Hitung ini ya. Tahun 64. Tahun 64 ini ya. Dan kalau dari sisilah keluarga ini ada berapa saudara? Kebetulan saya terlahir yang pertama kali, jadi mbah
Iya, anak barep. Anak kembar. Iya, anak barep. Iya, jadi anak yang pertama. Kemudian saya punya adik 2 putra dan 2 putri. Iya. Yang adik saya pas itu Pak Widodo Heri. Oh. Iya, Baru itu. tahu ini. Iya. Ternyata adik Pas kandung itu ya. adik kandung. Iya, adik kandung, ya, adik Ya, kandung. adiknya Let itu juga adik kandung kok. Iya. Adik apa? Adik, maksudnya adik kan adiknya Iya. pas toh. Ya, iya, kan. Adik kandung itu artinya enggak? Apa? Adik satu kandungan. Oh. Betul. Satu rahim Iya. berarti. Satu rahim. Oh, Oh, satu Diri ya. kakak Iya. satu dari. Terus yang nomor 3 itu di Jogja, kemudian yang nomor 4 di Cikarang, Ya. kemudian yang nomor 5 yang terakhir di Purwokerto. Oh, agak ini. Nang Purwakarta. Ya, Nang Agak agak sama nampaknya kalau Purwakarta. Jadi ini ya, berbeda-beda daerahnya ini. Beda daerah nggih. Yang masih bertahan di Kebumen, Ustadz Momon. Iya, saya sendiri. Kemudian Kenapa? Karena apakah karena maisanya di Kebumen atau bagaimana? Oh gitu, Nah, oke. gitu. Jadi kebetulan qadarullah saya sebagai ASN, nggih, Sampai sekarang masih sampai bersinar. sekarang nggih, di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kebumen. Oh, satu Kebumen. Pernah berpindah-pindah atau memang dari awal masuk? Ya alhamdulillah dari awal masuk hingga nanti pensiun Pernah mudah-mudahan di- tetap Di Man ya? di Man 1. Oh. Nggih. Memang lokasinya dekat dengan rumah gitu atau? Kalau dari rumah hanya 1 kilo. Oh, hanya 1 Iya, kilo. 1 kilo. Oh, lebih dekat dengan majelis gitu ya? Ya, Kalau dengan majelis hampir sama lah, hampir jauh sama. sedikit yang ke sini. Ya, adoh semending. apa tadi? Adoh semending, jauh sedikit. Oh, atau semending. Jauh sedikit. Ya. Kemudian kita menuju dulu awalnya bagaimana ini Ustadz? Mengenal dengan majelis tafsir Al-Quran dulu. Ya. Oh, enggak. Ya, jadi tahun 83 ini saya lulus SMA. Oh. Menjelang giliran saya setahun lagi. Iya. Jadi lulus SMA Negeri Kebumen. Ya. Kemudian ya karena waktu itu di sini nggak ada perguruan tinggi ya, harus merantau. 83 itu saya Harus merantau. 7 tahun. 7 tahun. Iya. Daftar sana sini dan seterusnya tidak diterima. Akhirnya alhamdulillah diterima di Solo. Oh, Di 11 Maret. Oh, iya, iya. Iya. Atau terkenal dengan nama UNS ya. ya. Iya. Dan waktu itu kebetulan ada tes masuk perguruan tingginya bocor. Maksudnya bocor itu? Ini ada soal yang mungkin ada oknum lah membocorkan soal kemudian dijual atau bagaimana saya nggak tahu sehingga harus diulang lagi. Iya, iya. Diulang lagi dan alhamdulillah bisa katut. Untuk seleksi Awalnya yang kedua. belum? Awalnya sih ya, itu bisa katut ikut yang kedua karena awalnya pertama lolos. Gitu. Iya. Terus diterima di UNS, saya ngambil keguruan bidang studinya fisika. Fisika. Oh, fisika ya. Itu Pak Guru fisika ini. Iya, saya kalau kalau di sekolah di madrasah ya juga saya menyampaikan, "Kie guru fisika dalil tuli uli." Seperti itu sama anak-anak ya. Jadi saya mulang fisika tapi juga kadang-kadang kami beri sentuhan-sentuhan rohani, agama. Iya. Kemudian Dan terbukti itu. Iya. Ketemunya bagaimana tadi kuliah di Solo? Ya, sebelumnya kami sudah pernah mengikuti kajian di tempat-tempat yang lain, tapi alhamdulillah kok lebih tertarik yang di Karangasem saat itu. Padahal itu dari UNS kan lumayan. Lumayan. Ya? Lumayan gitu kan. Taunya itu Iya, dari Kepok teman-teman Tular. itu. Oh, iya dari tahu. dari kampus. Ya. Ternyata setelah sekian lama saya ikuti, kok kemudian ada informasi bahwa kajian akan dihentikan. Terus dari yang menyampaikan kalau ingin meneruskan silahkan
merapat ke makam haji. Itu sekitar tahun 85. 85. Ya, 85. Jadi tahun 85 akhirnya saya merapat ke makam haji. Jadi mustami, dan waktu itu kami diterima di gelombang 2. Gelombang 2. Iya. Saat itu ketika dipindahkan ke makam haji, Abdillah memang sudah tahu bahwa itu adalah kajian MTA kita atau bagaimana itu? Ya, selama mengikuti di masjid di Karangasem itu memang sudah disampaikan oleh yang ngisi waktu itu Mas Parno. Ya, Mas Parno senior kami di fisika, asli dari Sragen. Ya. Kemudian karena ada istilah apa itu waktu itu, ada kristalisasi atau apa, semua kegiatan di luar majelis dihentikan, kemudian oleh beliau diarahkan supaya bergabung ke majelis yang terdekat. Ya. Ternyata langsung. Ya, saya cari langsung di sana ke makam haji. 83 itu masih Ustaz Ahmad Sukino almarhum. sudah Ya, Allah Ustaz maghfir Ahmad lahu warhamhu. Di sana. Ya. Terus Kemudian bagaimana setelah? nah, Loh, ternyata kajian MTA saat itu bagaimana? gitu. Ya, alhamdulillah karena sudah dikondisikan ketika mengikuti kajian di Masjid Karangasem itu, Karangasem tadi, ya tinggal menyesuaikan saja. Dan ini ada buku catatan yang memang nggak tahu ya apa dulu senang nulis atau bagaimana. Ini buku catatan sejak tahun 85 Ada ini. ada. Wah. Ya, tahun 85. Wah, ini apa yang ini. bukunya itu sampai ini ya. Ya, memang kami Berupa coklat. menyengaja ini ada tulisannya gelombang 2. Masya Allah. Wah, insyaallah. Gelombang 2 MTA Makam Haji. Ya, saking semangatnya ngaji bikin stempel itu. Oh, ini. Iya, itu bikin Monraker. stempel itu. Apa itu? Apa ini? Apa itu? Oh, Momon Rahmat. Iya, itu kami singkat Monraker. Ini, Ya. dilihatkan. Ya, ini. Monraker itu Ini. Momon Rahmat Hermono. Oh, gitu. Ya. Momon Rahmat Hermono. Iya. Oh, ini kurang Hermono berarti, Mas. Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi ini catatan otentik. Pelajaran-pelajaran yang diterima pada yang saat diberikan itu, oleh gitu ya. Ustadz. Juga ada catatan dari Ahad Pagi campur di situ. Ahad pagi. Oh, di sini. Yeah. Jadi ini loh. 1 Februari 85 ini tulisannya rapi. Yeah. Kalau kita melihat ini rekan Rahman, ustadz-ustadz kita dulu yang senior ini pasti punya catatan ini dan masih tersimpan. Gitu. Berarti Pelajaran-pelajaran mulai ini. sekarang bisa dilihat catatan masing-masing. Iya. Termasuk di sini ada nasihat dari Al Ustadz Abdullah ini. Ya, saya nyatet ini. Ini deskripsi ungkapan tradisional Ya. oleh Kiai Haji Al Ustadz Abdullah Tufail Saputro. Ada ini seperti deskripsi ungkapan. Dan ini bahasa Jawa itu. bahasa Jawa. Itu tahun 86 itu. Wow, pada terkeliling DPD. Wow. Ya di sela-sela kuliah saya nulis seperti itu. Demen. Mana tuh? Ini. Ojo demen metani. Alaning lian. Wah, ini bagus Ya ini Jangan suka melihat langsung redaksi ini ya. dari almarhum. Wah, ya boleh. Ini saya bacakan sekilas ya. Deskripsi ungkapan tradisional. Ojo bungah ing pangalem. Ojo susah ing apa ini? Pangacap. Panacap. Panacap ini apa? Dicacat. Dicatri, Cacat dicacat. mencela. Ya. Dan itu Jangan senang dipuja, jangan mudah ini ketika dicela. Oh, gitu. Jadi ketika dicela ya jangan susah gitu kan. Ya. Nah, terus Jangan patah Ojo semangat. demen metani alaning lian. nah ini Itu ungkapan beliau seperti ya itu. ungkapan-ungkapan dan itu tercatat Iya. dengan rapi begitu ya. Ini lagi. Ojo gigi mongso. Gigi mongso. Jangan mempercepat waktu. Ajining diri ono ing pucuking lati. Ya, Betul ini. masih banyak ini. Bagus itu. Itu dan bisa menjadi apa ya?
barangkali ketika nanti ngisi itu kan ini juga bisa menjadi bahan kembali gini. Iya, itu memang nizam di MTA itu kan ngaji bawa catatan. Nah, iya, ngaji bawa catatan, ngaji membawa Al-Qur'an seperti itu. Termasuk ini kamu punya catatan hadis khusus ini yang ini. Oh, ini. Jadi waktu itu kan di Kemelayan itu kan pakai papan board hitam. Tulis. Jadi kalau ini otentik banget ini. Iya, itu Ustadz Ahmadi biasa yang nulis. Ustadz Ahmadi nulis karena ada pertanyaan tentang hadis Ahad kemarin. Nah, Ahad berikutnya ditulis berangkat gasik, duduk di bawah board sambil nulis. Dan rapi sekali loh ini tulisannya, tulisan Arabnya, Latinnya. Itu hanya modal niru saja. Iya, niru. Ya kalau waktu itu background bahasa Arabnya saya nggak punya sama sekali. Backgroundnya fisika ya. Iya, backgroundnya fisika. Iya. Dan itu catatan yang paling akhir ini, yang paling bawah itu. Yang paling bawah. Oh, ini baru saja. Wah, ini. Ya emang kami beli buku beberapa kemudian kami jilidkan. Ya, ini memang ya ini seperti ini ya di buku jadikan satu terus dijilidkan. Wah, ini masih beberapa kosong. Berarti ini baru awal ini ya. Iya, baru awal. 28 Juni 2024 ini. Berarti memang terdokumentasi. Dan alhamdulillah bisa jadi perpustakaan. Iya, betul. Termasuk ini brosur ini kan dulu saya coba-coba jilid. Ya, yang belum punya ilmu mencoba-coba ya akhirnya banyak yang kepotong. Maksudnya jilid sendiri atau iya, bikin jilid sendiri, jahit sendiri ini. Oh, motongnya pakai peso cutter kan. Ini kan kelihatan ini. Nah, bikin hitam ini supaya tidak kelihatan itu ya. Oh. Tatunya. Iya, tatunya. Enggak roto. Ini brosur lama ini. Iya, brosur lama. Kalau ini beli di sini. Nih, tahun itu 85 ini. 85, 6 Januari 85. Rabiul Akhir 1800 1405 loh ya. Mas Akbar. Nah, jadi ini semua pelajaran-pelajaran ini didokumentasikan. Iya. Itu memang nizam dari Yayasan MTA kami praktekkan, dan kami tidak mencari buku yang kecil-kecil enggak. Ya memang berat, ya. Ini buku yang merah itu kan juga tebal tapi berat, tapi ini. Jadi catatan bisa terkumpul. Pun harus dibawa kan? Iya. Harus dibawa. Ataupun setiap misi pun kadang-kadang buku semua ini pun bisa dibawa gitu ya. Nah itu kalau ngisi pakai laptop aja lah cukup. Diringkas ya, diringkas. Teralihkan gitu ya. Ini diketik Arabnya tulis tangan ya? Tulis tangan. Itu kan pakai pakai sheet, kertas sheet itu yang ontel itu. Di semanggi dulu seperti itu. Gitu ya. Masya Allah. Terdokumentasikan dengan baik. Artinya yang sangat-sangat memotivasi begitu untuk membuat catatan, mendokumentasikan brosur. Kalau sekarang bahkan ketika Ahad diterima, kadang-kadang kita keterisut ya, banyak keterisutnya gitu. Apa yang senior-senior dulu, ustaz-ustaz kita dulu selalu memotivasi untuk berbuat demikian ini bagaimana? Terkait dengan ini ya, dokumentasi. Ya. Iya. Ya itu tadi kadang-kadang kita AB, AB dengan brosur ya kok. Iya. Yang akhirnya ditaruh sanggon-gon. Ya. Digledakna senggon-gon itu bahasa Kebumen seperti itu. Nah karena ditaruh di tempat yang asal-asalan, kadang-kadang kan kalau misalkan kita sudah berkeluarga, punya cucu atau apa, diambil, kemudian digunakan untuk mainan, akhirnya kan hilang. Iya. Itu Kalau seperti ini pun untuk anak, kemudian untuk cucu, ini nanti akan bisa melihat juga berarti pelajaran-pelajaran yang dulu diterima ini loh gitu. Ya ini sering kami sampaikan ke anak-anak saya khususnya bertiga ya. Ini sering kami sampaikan, bapak mulai ngaji ini dulu. Ya, jadi ketika Al Ustadz menyampaikan nizam tentang MTA itu harus bawa buku catatan dan Al-Quran itu memang sejak dulu. Ya, orang namanya anak itu walaupun tunggal rama tunggal biung. Iya. Nggak apa-apa ya dicampurin Kebumenan ya. Iya. Itu ternyata wataknya juga macam-macam. Anak 3
karakternya bisa 5, bisa 6. Ya, Oke. Ada yang telaten nyatet, ada yang tidak, ya seperti itu. Juga ini juga bisa untuk memotivasi ketika kami tugas, ya, kami tugas seperti itu. Jadi ketika nanti misi ke beberapa daerah gitu Jadi ya. insya Allah kalau menyampaikan ke saudara kita yang lain dan sudah mempraktekkan sendiri, itu kan lebih nyaman. Ya. Jadi istilahnya apa nggih? Ora jarkoni. Nah, Walaupun beli ada bento brosur, Iya, tapi ini ada. sebuah memoir. memoir. Iya. Apa ya? Catatan Sambil ketika membuka lembaran demi lembaran ini kan terngiang gitu. terngiang. Pada saat itu Nyatat ini ya. Nah, ini kebetulan Apa? istri juga punya ide yang sama seperti itu. Ya. Iya, iya. Istri juga punya catatan sendiri Sama ternyata. juga. Iya. Berarti di rumah ini mungkin ada tempat khusus ya untuk Iya. mengumpulkan Ya, beberapa ya catatan bukan tempat buku khusus gitu enggak ya, Pak. Ada kotakan lemari Iya. untuk menyimpan buku gitu aja. tadi kan Iya. sekitar 85 di Makam Haji. Iya. Oke. Ketemu istri tahun berapa itu? Ketemu istri Sekitar tahun 93. Ya, ini diparingi oleh beliau Al Ustaz. Ya, dijodohkan. Iya. Oke. Tahun 93 kami memberanikan diri matur pengurus. ya. Waktu itu ketua cabangnya Pak Joko Santoso. Masih Makam Haji juga. Ya. Yang sekarang tinggal di Semanggi, Pak Joko Santoso. Oke, oke. Ya. Oke. Pak Joko, saya ingin nikah. Terus yo karo deg-degan. Antara berani dan tidak. Iya, betul itu. Sambil membawa foto, pokoknya saya membuat foto yang sebaik mungkin lah, sing ganteng mungkin. Iya, Iya, no. Yang memberanikan diri seperti itu, ya. Kemudian foto, tulisan biodata saya serahkan, ya. Kemudian tidak seberapa lama saya ditimbali, masuk ke ruang beliau, ruang Al Ustaz di Makam Haji. Terus ditanya, "Mon, piye nikah?" Nah, terus saya diparingi foto. Ya, diparingi foto. Ya, ikut gelombang Selasa waktu itu, ibu-ibu Makam Haji. Di Makam Haji juga. Iya. Dan waktu itu kami berprinsip pokoknya apa yang diberikan oleh Al Ustaz itu yang terbaik buat saya. Itu seperti itu. Saat itu masih kuliah atau memang sudah? Saya Masih saya lulus? sudah selesai. Sudah selesai. Ya, sudah selesai. Tahun 93. Kalau tidak salah bulan November mungkin ya. Saya nikah. Ya, berarti lulus terus nikah. Ya bekerja dulu lah. Iya bekerja dulu. Berarti nikah itu sudah di Man atau bagaimana? Belum. Oh, makanya Iya, sini ya? saya nikah itu masih di Solo. Masih di Solo. Iya, masih di Solo, ngajar di sana. Ya, kemudian cari kontrakan. Nah, setahun menikah SK turun. SK ASN itu dulu CPNS. Yang sini. Iya, Man. ternyata ditempatkan di Kebumen. Yes, balik rumah ya. Iya, balik rumah. Setahun saya laju itu. Maksudnya laju dari Solo sini atau gimana? Iya, artinya setiap Sabtu ngetan. Oh gitu, karena istri Iya, dari istri Solo, masih ya? di sana ya. Karena kebetulan SK saya terima anak pertama lahir. Ya, si jabang bayi abang ya Oh iya. tinggal nanganan di Min. Iya. Jadi masih bolak-balik Bolak-balik. sepekan sekali lah gitu ya. Iya. Ya. Itu rezekinya Iya. pengantin baru. Iya, rezekinya pengantin baru berarti ini. Termasuk Iya. itu berarti kan? Nyana-nyana. Saya juga pernah begitu. Iya. Iya. Alhamdulillah. Monggo yang sudah siap nikah silakan. Monggo. Coba beliau ini. Iya. Pokoknya yakinlah pilihan dari Al Ustaz itu insya Allah Iya. yang terbaik. Yang terbaik gitu ya. Alhamdulillah. Berjalan sampai kapan kemudian pindah ke Kabupaten ini Ustaz? Jadi tahun 85 tadi saya masuk jadi mustami, kemudian jadi warga di Makam Haji. Kemudian tahun 94 saya resmi pindah ke sini. 94. Iya. Oh 90. Namun kami masih tercatat
jadi siswa di Makam Haji. Jadi kalau Jumat ngaji langsung malam Sabtu, setelah kajian selesai baru pulang Pulang ke sini. Jadi biasanya jam 3 dini hari baru sampai rumah. Ya. Ahad, Bukan, Senin. Jumat ngaji, hari Jumat Iya, ngaji, terus berlanjut Sabtunya di Makam Sabtunya di Makam Haji, ikut lanjut gelombang Ahadnya. Makam Haji ya, Jumat lanjut gelombang gitu kan. terus pulang. Jam 3 Dini hari menjelang subuh sampai Ahad. Kebumen. Ahad berarti ya. Bukan, Senin. Sabtunya Sabtu. kan? Iya, Sabtu saya harus masuk. Harus masuk betul. Iya. Wah, padahal Nitih napa nih Gus Ulur sini? Iya, jadi itu banyak ceritanya ya. Kalau dulu pakai bis, ya naik bis tapi jalannya malam, bukan bis malam ya. Beda bis malam dengan bis jalannya malam. Ya karena bis jalannya malam kan jumlahnya terbatas. Ya pokoknya yang penting katut lah. ya Ya. Kadang-kadang berdiri, sering berdiri, sering berdiri dengan menahan kantuk lah. Atau mungkin kalau pas ada kesempatan duduk tapi di atas mesin. panas mesti ya. Ya itu kan di samping supir itu loh. Iya, iya. Ya, itu sudah lumayan itu. Duduk ya, Iya. menahan panas. Atau naik kereta api. Jadi kereta api tahun-tahun 90-an itu tidak sebagaimana yang sekarang. Ya. Oh, dan Jadi alhamdulillah sekarang banyak kemudahan. Iya, alhamdulillah. Dan lebih nyaman lebih nyaman. dibandingkan Nggak yang tadi. capek gitu ya. maksudnya Ya capek. kalau capek dinikmati gitu. Perjalanan untuk istirahat. Seperti itu. Masya Allah. Seperti itu ya spiritnya dalam menikmati proses. proses iya. Ya semuanya harus dinikmati lah. Iya. Dan itu liku-likunya ya begitu gitu kan. Iya. Kemudian mulai pindah ke Kebumen tadi gitu. Ya. Itu majelis yang ada di Kebumen ini sudah ada belum ya? Iya, jadi gini. Ketika saya masih ngaji di Makam Haji, itu teman-teman nanya, "Mon, kapan Bumen Arab dibuka perintisan?" Terus pertanyaan terus seperti itu. Saben ketemu nanya begitu. gitu. Ya, saya jawab santai mawon. Iya, ini urusan hati. Jadi tidak seperti di sekolah. Kalau di sekolah kan jelas. Semester 1, semester 2, Ya. nanti 3 tahun selesai, Lulus. ya, pegang ijazah dan sebagainya. Karena ini urusan hati ya, pangapunten saja saya nggak akan target. Tapi pasti ada usaha untuk ke sana. Seperti itu. Itu selalu ditanya. Ya. Nah, ketika kami pulang kampung lah bahasanya ya, pulang kampung sekitar tahun 98. 98. Oh, 98. 98 saya mulai merintis. Oke, jadi 98 saya mencoba ngundang tetangga kiri kanan di sini di tempat saya yang di perumahan Mega Biru sini dekat. Oh, yang gitu. kurang lebih 2 kiloan lah dari sini. Iya. Saya ngundang Yang tetangga. sekarang di Lenggah ini. Iya, yang saya tempati sekarang. Jadi ngundang tetangga kiri kanan, ya saya undang makan-makan biasa. Ya, pokoknya, ya biasa tau kalau masyarakat kok ada orang undang-undang masih tanya, iya, acara apa? pasti itu. Ya, Acara apa Ki ya? ada acara apa ini? Ya sekedar makan-makan lah. Iya. Ya, terus kasih brosur. Iya. Monggo dibawa pulang nanti di Penggalih. Nah itu Karena Rasulullah pun berdakwah seperti itu juga. Gitu. ya. Ini kami mencoba dulu pas ketika masih di Makam Haji kan, ketika rumahnya Mas Ali Akbar Pak yang di mana itu Mbah Sastro Pak ya. Pangapunten ya. Iya, pokoknya di rumahnya Mbah Sastro dulu itu dibuka kajian perdana. Ya, yang ngisi beliau Al-Ustaz Dr. Andes sama Sukino lah.
Yang dari Makam Haji suruh Ikromi ke sana semuanya. Ya, itu undang makan-makan. Tetangga kita kan undang makan-makan. Nah, kami mencoba di sini. Saya praktekkan. Ya, sebulan sekali saya undang, ya. Kok lama-lama kok yang datang semakin berkurang, nggak bertambah. Padahal hanya suruh datang makan, ya. Seperti itu. Ya, akhirnya tahun 2004, ya, karena waktu itu kan belum ada media, radio TV kan belum ada, jadi memang betul-betul harus bergerak, ngajak gitu. Ya, ngajak-ngajak. Tahun 2004 itu tinggal 3 orang. Oh, 3 begini ya? Iya, jadi kurang 1 ya. Iya, tinggal 3 orang. 2004 itu sudah diseriusi dengan kelompok kajian atau bagaimana? Ya belum, masih ini masih ngundang makan tadi kan, kasih brosur ya. Oke, kasih brosur terus seperti itu. Istiqomah ya sampai 3 orang. 2004 tinggal 3 orang. Sampai teman saya yang di Solo wis mon pengajianmu bubar ke wae. Saya terngiang-ngiang terus kata-kata itu. Iya, tapi saya mengingat kembali ketika saya sakit waktu itu, ketua kelompok saya dan ketua gelombang saya itu jenguk. Saya mengingat itu. Akhirnya omongan teman saya yang kajiannya kon bubar ke wae itu saya abaikan. Loh, ini kok MTA kajiannya kok begini ya. Waktu itu ketika masih awal-awal saya ngaji di Makam Haji. Pas saya sakit pulang ke rumah, tahu-tahu ketua kelompokan saya, Pak Widodo, mungkin yang dulu kepala SMA MTA, Pak Widodo Metese, awal juga. Dan ketua gelombang 2 Pak Darto dari Mbaki itu datang ke rumah, ke sana, ke yang di rumah asli saya di Ceket Dendeles sana dekat pantai. Datang, ya intinya cuma ingin silaturahim. Kenapa kok lama tidak datang ngaji, seperti itu. Nah, dari situ saya lebih tertarik lagi untuk lebih serius. Sedemikian rupa ya, ngaji tidak masuk ke royo-royo jauh, jenguk seperti itu. Ya waktu itu belum ada HP. Iya, belum. Tahun 80-an, belum tahun 90. Dan itu padahal baru datang ke. Iya, baru sekali itu gitu. Datang. Jadi nyari gitu. Iya, mencari. Kan ada biodata tuh. Iya, ada biodata. Mungkin berdasarkan biodata ada alamat dicari. Ya, beliau berdua menyampaikan di jalan ya terbengong-bengong, orang mudeng orang omongannya. Iya, padahal ngapak banget. Iya, saya juga kaget. Kok sampai sini gitu ya. Sedemikian rupa ya. Ada saudaranya sakit jauh-jauh kok hanya datang untuk besuk. Iya, seperti itu. Nah, dari situ saya selalu saya ingat-ingat terus. Ya, terkesanlah seperti itu. Dengan kebersamaannya itu. Ya, kembali ke tadi setelah tahun 2004 berarti 86 ya, 98 ya. 98 sampai 2004 berapa tahun? 6 tahun ya kurang lebih. Ya, sampai hanya 3 orang. Nah, kemudian bertahan terus. Pokoknya bertahan sampai tahun 2010 itu saya mendengar ada radio. Ada radio di Gombong. Luar biasa bertahan sampai 2010 ya. Artinya ada 2004 3 orang ini ya. Ya, pokoknya datang ketemu gitu aja lah. Nah, setelah ada radio, nah, radio apa? Ternyata radio Purbowangi. Ya, radio Purbowangi yang waktu itu beliaunya belum ngaji, almarhumah Bu Imam, almarhumah ya warhamah. Ini beliaunya belum ngaji, tapi beliau ini minta izin ke pusat sana ya, ke beliau Al-Ustadz. Intinya ingin merilai kajian Ahad
pagi. Ya. Nah, begitu Radio Purbawangi mengudara, reaksinya luar biasa. Beliau sempat disidang 2 kali di Pendopo. Bupati. Sampai ke kabupaten. Iya. Tapi saya belum mengenal beliau, ya saya hanya dengar ceritanya saja. Iya. Nah, setelah ada Radio Purbawangi ini, pendengar kan namanya dakwah melalui radio kan tanpa batas. Iya. Nah, akhirnya gepok tular mencari, ya mencari apa di Kebumen ada kajian seperti itu. Nah, ya nggak tahu dari mana, wong saya juga belum kenal Radio Purbawangi saat itu, dan saya juga tidak atau belum pernah mengirimkan pengumuman terkait dengan kajian. Itu tahu-tahu ada rombongan dari Sempor. Ternyata Pak Tarno. Bawa rombongan pakai mobilnya, terus menyusul lagi ada yang dari Buayan, Pak Samingan juga bawa rombongan. Ya, otomatis juga yang sekitaran Kebumen juga banyak yang merapat dari Karangsambung datang seperti itu. Rombongan ke Untuk ngaji di Mega Biru di tempat saya. Itu majelis yang pertama itu. Ya. Nah, dengan adanya radio ini, akhirnya peserta semakin bertambah banyak, terutamanya yang dari wilayah Gombong dan sekitarnya. Buayan, Iya. Sempor, Purbawangi, Rawa Kele. Nah, kemudian saya sama Pak Tarno, ya Mas Tarno, kepriye nek nggone jenengan digawe pengajian baen. Ya, ora apa-apa. Ya, beliau kan orang Banyumas asli kan luwih ngapak maning. Iya. Ya ora apa-apa ya. Ya, akhirnya tahun 2011. Ya, 2011. Ya karena rumah saya terus terang rumah sulit selonjor. RSS. Iya. Akhirnya pesertanya semakin banyak. Akhirnya itu tadi rintisan di rumahnya Pak Tarno. Dan perwakilan belum resmi, masih rintisan. Wis ora apa-apa, rintisan ngerintis ya ora apa-apa. Akhirnya dibuka kelompok kajian di rumahnya Pak Tarno. Dan jumlahnya semakin bertambah banyak dibandingkan yang ada di Kebumen. Iya, itu. Ya memang luar biasa sekali dari dakwah melalui media TV maupun radio, ya sangat-sangat membantu sekali. Itu yang akhirnya karena apa ya, jumlah peserta semakin banyak, juga kesungguhannya luar biasa, saya matur ke pengurus pusat, ya saya yang ke sana karena saya sendiri yang masih aktif di Makam Haji. Saya matur ke pengurus pusat, ini mohon untuk diresmikan. Sempor. Ya perwakilan juga Sempor, calon perwakilan, calon cabang. Ya waktu itu alhamdulillah saya sampaikan ke warga ngaji, terus pundi ini kalau kajian kita legalkan, kita resmikan saja, bergabung dengan MTA. Oh nggih. Ya alhamdulillah dari teman-teman pengajian baik yang di calon perwakilan maupun calon cabang Sempor itu kita galakan infak. Sudah siap itu. Sudah siap untuk diresmikan. Waktu itu kami sudah punya gambaran kalau tidak di GOR, ini kan sebelah sini GOR. Alun-alun Kebumen atau di Beteng Van der Wijk atau di Lapangan Manunggal. Ini sudah kami persiapkan. Nah, ternyata pusat punya rencana untuk mengadakan Silatnas yang pertama di Istora ya. Di Istora. Ya akhirnya dana yang sudah terkumpul, ya mobil satu cukup lah. Ya. Mobil satu, untuk beli mobil satu cukup yang baru. Ya. Akhirnya
uang itu kita musyawarahkan kiye kepriye duwite sing wis kumpul nggo nyubsidi warga ngaji men isa mangkat kabeh mang Jakarta. Iya. Alhamdulillah waktu itu 12 bis atau berapa ya? Dari sini saja. Iya, dari Kebumen bisa berangkat. Masya Allah. Jadi silatnas pertama itu di Istora Senayan ya. Iya. Iya. Perwakilan resmi menjadi calon perwakilan resmi menjadi perwakilan sekaligus rintisan Sempor menjadi cabang Sempor. Oh, berarti bareng ya. Bareng nggih. Perwakilan sama Perwakilan sama Sempor, cabang bareng. Iya, bersama-sama. Itu di 15 September 2013. Ya, Memang cukup lama ya. Dari 98 ya. Iya, 98. Kalau iya resminya seperti angkatan anak-anak baru. Ya, Tapi rintisannya kan dari awal sekali tadi. awal sekali. Iya. betul, ya. 98 sampai 2013. Ini buah dari sebuah keistiqomahan. Keistiqomahan gitu ya. Artinya mungkin Iya, pun yang ada- jelas pertolongan dari Allah. Betul. Nah, Iya. yang Dan yakin dakwah ini adalah milik Allah. Betul. ya. Yang penting kita sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kuncinya Sebagai gitu kan. ya sebagai ikhtiar. Ya. Ikhtiar insan kita, kemudian nanti hasilnya kita tawakal ala Allah. 2013 resmi sebagai salah satu perwakilan Perwakilan, ya, sekaligus ada satu cabang. satu cabang di Sempor. Di Sempor. Bagaimana ceritanya hingga berdiri sebuah majelis di sini perwakilan? Tempatnya di sini. Tempatnya, Nah, awalnya oke. kan Jadi masih di Mega Biru. untuk gedung ini itu majelis yang ketiga. Ketiga. Oh, yang ketiga. Iya, yang ketiga, mudah-mudahan yang terakhir. Ya. Nanti tinggal mengembangkan lahannya saja lah. Iya, samping-sampingnya nanti. Iya, mudah-mudahan. Itu yang belakang ya sudah kita miliki ya karena kebersamaan. Ya. Jadi sejak 98 sampai dengan berapa itu ya? Diresmikan. Diresmikan 2013 itu masih di tempat saya. Mega Biru. Ya, untuk perwakilannya di Mega Biru, cabang Sempor masih di rumahnya Pak Tarno. Oh, gitu. Ya, jadi rumahnya Pak Tarno. Syukur tadi sempat mampir ya Iya. di rumahnya Pak Tarno belum. Rumahnya dari Ya dekat itu cuma 300 meter mungkin. Oh, yang tempat buat parkir itu beda ya? Masih ngalor lagi. Oh, masih. Iya. kelewatan. Ya, karena tadi tahun 2014 harinya Selasa 14 Januari kami mengadakan kajian umum dan jumpa pendengar Oh, iya. di Beteng Van der Di Wits, Beteng. Oh, Di yang Zulu itu. Van der Wijk. Gombong. Ikut kan rekan tadi? Nggih, nggih, nggih. Ya, jadi setelah ya itu juga punya cerita ya. Jadi sebelumnya itu ya ada tarik ulur lah, ada tarik ulur antara yang punya kewenangan di situ dengan kami yang dari MTA. Tapi ya hanya karena pertolongan Allah akhirnya bisa berjalan. Jadi besok pagi misalkan mau kajian, maghrib ini tarik ulurnya belum selesai. Iya. Nggih. Antara iya dan tidak itu. Iya, Iya, dan iya. Iya. Nah dari kajian itu akhirnya kan peserta kajian baik yang di Sempor maupun di Kebumen semakin bertambah. Ya, semakin bertambah banyak. Ya, karena tempat kami tadi rumah sulit selonjor. Ya. Di sana itu ya rumah kami kondisikan sebagai majelis. Saya rembukan sama istri. Nah, ini juga peran di balik layar. Iya. Ya, ternyata support dari istri itu luar biasa. Luar biasa. Betul. Iya, luar biasa, juga dari anak-anak luar biasa sehingga kajian itu bisa berjalan. Ya, rumah saya kondisikan pokoknya pas kajian untuk majelis, kalau sudah selesai untuk tidur itu aja. Iya, gitu. Termasuk mungkin tempat-tempatnya juga dibuat Iya, sedemikian rupa begitu kan. iya. Termasuk di sana kan kebetulan rumah saya itu ada lantai 1, ada lantai
Dua. Gitu. Ning ora tingkat loh ya. Gimana nih? Kang? Iya, itu hanya istilah dari warga ngaji saja. Kalau yang duduknya di teras atau di garasi itu kan lebih rendah. Jadi boleh ngomong lantai 1. Kalau yang di dalam, yang di ruang tamu itu lebih tinggi atas. dikit gitu ya. Itu lantai 2. Ya ini lantai 2 sekian, lantai 1 sekian. Terus ya Pak Guyoni juga. Ya mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa punya majelis yang berlantai 2. Ya karena tempatnya sudah tidak memungkinkan, akhirnya ada pengurus yang menawarkan rumahnya. Nah, ini nanti jadi majelis kedua ini. Ya, bendaharanya namanya Pak Sabar, punya rumah ini cuma 50 meter di sebelah timur. Oh, dari sini. Itu ditawarkan. Berapa mohon, kayak rumahku lo ya Mbak. Gue ngaji bayan. Ya monggo. Lah sewane pira? Iya. Iya, ora usah nyewa non kaya karo sapa. Nah, akhirnya rumah itu kita gunakan sebagai majelis. Ya namanya rumah ya kan bentuknya kan ya ada ruang tamu, kamar tidur, ada ruang keluarga, tersekat-sekat oleh Tembok. Termasuk yang di Mega Biru juga begitu. Nah, akhirnya apa? Ada warga yang ketika ngaji itu tidak pernah melihat ustadznya. Karena itu tadi. Ya, ustadznya umpetan. Di ruang tengah. Iya, di ruang dalam lah, di ruang tengah seperti itu. Ya kalau peserta datangnya carry kan otomatis di teras di luar. Duduknya di luar. Ketika bubaran ya kudu menyat di sidewek. Iya. Akhirnya itu tadi selama kajian tidak pernah melihat ustadznya siapa kayak siapa, cuma dengar semua. Kelakon itu terjadi. Iya. Nah di sini di rumahnya Pak Sabar itu pindah itu tahun 2014. Oh 2014. Oke. 2014 pindah ke sini. Ya, dan sambil bermusyawarah pengurus, karena kebetulan ada warga yang menghibahkan tanah. Ya. Ketika masih kajian di sana ada warga yang menghibahkan tanah. Pak, saya punya tanah ini monggo untuk majelis terus Bondi. Ya cukup luas juga, sekitar 700-an meter. Tapi cuma karena tempatnya yang tidak strategis, dari tempat saya masih ngalor, naik lagi gunung. Oh iya, tapi ya nggak jauh, tapi yang jelas tidak strategis lah. Saya lihat terus akhirnya sepakat dol bae yo, dol bae. Pengurus maksudnya, dol. Iya cocok. Ya. Terus akhirnya didengar oleh orang ini, nggak jadilah kalau begitu mau dijual. Orang sida coba diganti lagi, dijoli dari tanah, disurvei lagi, wah ini tidak strategis untuk dakwah ini. Ya mungkin karena beliaunya akhirnya menginfakkan tanah sekian puluh juta lah, menginfakkan uang, ya sekian puluh juta ya senilai dengan harga tanah itu. Tanah saat itu. Nah dari situ akhirnya memberikan dorongan semangat untuk pengurus. Ini ada modal uang sekian, mbok coba cari informasi, mbok ada tanah yang mau dijual. Ya alhamdulillah kok Darullah yang terpilih kok yang di sini. Yang di sini nih ya, di tengah kota itu. Iya. Waktu itu saya pernah mencari dekat rumah. Ya pokoknya gayanya kayak wong sugih. Saya dengan sekretaris itu. Namanya Pak Warisin. Pak Warisin, karena umah kok ditulis arep didol. Ayo dituku. Ayo parani. Parani ora dituku. Iya, parani dulu. Diparani dulu. Ya gayanya kayak wong sugih lah, wes pede banget. Ya. Nawar. Wah, ini rumah memang besar. Itu berapa ya waktu itu dijual dengan harga sekitar 2M. 2M. Dan waktu itu
kami betul-betul nggak punya uang. Pokoknya modal wani nekat, Wani. takon. Langsung ngenyang, pripun Pak niki 1 miliar mawon. Masya Allah. Ya akhirnya ya belum rezekinya lah, mungkin belum rezekinya. Akhirnya dari teman-teman pengurus, ini ada tanah mau dijual di depan kantor pajak Pratama atau dekat PMI. Oh, yang Ini. Nah, alhamdulillah akhirnya dengan musyawarah terus sepakat bayar. Iya. Lebih strategis lagi gitu. Iya. Itu sudah ya musyawarah dengan teman-teman pengurus seperti itu. Dan waktu itu uang 650 juta harus dilunasi dalam waktu 12 hari. Wah, ya duitnya siapa gitu. ya semuanya alhamdulillah hanya karena pertolongan Allah akhirnya bisa tertutup uang. Bisa tertutup ini ya. Iya. Dengan kebersamaan dan pertolongan dari Allah. Iya. Itu kan Akhirnya berdirilah ini MTA Perwakilan. Enggak. Ya proses lama toh. Iya. Oh ini masih sawah. Oh sawah ya. Iya masih Wah, ini sawah. berarti ada part 2 ini. Iya. Iya kan Al Ustaz selalu pesan ketika mau bangun gedung, prosedur pemerintah harus ditempuh. Oh, gitu. Iya, mboten parang asal-asalan wis lemah dhewek uruk mboten. Jadi kita proses dulu. Ya, alih fungsi dulu. Alih fungsi dikeringkan. Iya, dikeringkan. Setelah dikeringkan ya, surat keluar, Ya. baru kita uruk. Nah, setelah nguruk nembe rampung baru selesai. Anak warga wis impak bata. Wah. Bata merah itu. Iya. Semakin Iya. Memicu semangat Betul, itu. semangat. Apalagi tanah ini dekat dengan majelis. Ya, kalau pas ngaji mbok niku sabine dituweni. Nah. Iya sawah maksudnya sabin itu sawah. Cabit. Iya sabine dituweni niku. Ya artinya ya sambil Dilihat, lewat gitu mungkin ya. apike kepriye. Nah. Nah, itu tadi setelah diproses diuruk ternyata betul bata merah datang. Iya. Padahal kita belum punya rencana mau bangun. Ya karena proses harus kami tempuh, akhirnya kita urus IMB. Ya pokoknya seluruh prosedur kami tempuh semuanya. Pas genap 3 tahun, ya menempati majelis itu, Ya. kemudian tanah ini kita bangun. 2013 pindah, 2016 berproses, akhirnya kita bangun. Setelah surat-surat Keluar tadi kan. lengkap semuanya, kita bangun. Pembangunan berapa tahun? Hingga Ini sampai selesai begitu. ya targetnya memang tidak ada target. Pokoknya anak duit tempelakan gitu. Wah, ada batang pasang. Karena kalau Iya. nunggu selesai baru di tempat itu juga malah lama. Ya, malah iya betul. Iya. Malah lama. Jadi 1 tahun ya. 1 tahun itu gedung bisa ditempati. Oh, bisa ditempati. Iya, bisa Tapi itu ditempati masih, ya. Maksudnya belum sempurna banget. Iya belum, ini juga belum ada, apalagi AC-nya belum ada. Wah, iya. AC kan baru-baru Kalau saja. segera ditempati kan gimana? Support sedikit. Iya. Oh, ini gimana penyelesaiannya? Ayo gitu ya. Mei 27 Mei 2017 ya hampir pas 3 tahun ini gedung ini ditempati. Oh. Ya, ya bar ditempati ya sing maune ora tau weruh ustadze dadi weruh. Iya, jadi ya. Karena apa? Satu Satu ruangan. ruangan. Los besar gitu. Iya. Jadi kan. Itu pintu kaca depan belum ada, itu dulu pakai pintunya pakai triplek. Pakai triplek Iya, gitu ya. triplek lungsuran cor-coran. Wow, bekas Nah, sasar. Kalau iya. kena angin roboh ya. Dipaku. Kuat ya. Iya. Nah, itu kemudian saya dengan pengurus punya ide. Ini gimana? Kita adakan pengajian keputrian. Waktu itu saya ngaturi Bu Ustadz, Bu Uut. Ya. Ya. Nah, waktu itu memang kondisi tanah masih cor, lantainya masih lantai cor-coran lantai atas cor-coran. kan. Terus yang bawah masih
pasir. Itu ternyata juga ada hikmahnya itu. Wah, Kerawan Kang Pusat masuk Gini seperti ini. pasir. Iya, tersengkake. Terus pintunya kok masih pakai triplek. Ya alhamdulillah pertolongan Allah saja kok ngerti-ngerti jadi granit. Ya. Kemudian pintunya jadi kaca. Yang tadinya triplek bekas Cor-coran. Itu hikmahnya di situ. Jadi memang harus apa ya, prosesnya itu pelan-pelan begitu ya. Ya pokoknya pelan sih tidak. Pokoknya ada uang kita pasang. Ada uang kita pasang. Apa kebutuhannya? Iya. Perjalanan cukup panjang sekali Ustaz. Akhirnya alhamdulillah kita bisa menempati seperti ini. Insya Allah sangat nyaman sekali. Sangat nyaman sekali nih. Dan sungguh-sungguh 2 lantai sekarang. Ya, sungguh-sungguh benar-benar 2 lantai. Seperti yang digadang-gadang. Kadang-kadang ya mungkin Ketika waktu itu ini ya. Binaan ya. Ya di penghujung ini Ustaz, sejauh perjalanan kemudian sekarang ya sudah merasakan seperti ini hasilnya dengan majelisnya, dengan bertambahnya peserta kajiannya. Apa yang dirasakan Ustaz sekarang ini? Dan harapannya ke depan seperti apa? Jadi seiring dengan perkembangan zaman juga waktu teknologi ya. Sekarang di perwakilan Kebumen sudah ada 6 cabang. Sudah ada 6 cabang. Yang cabang awal itu Sempor, kemudian Adimulyo, kemudian nyusul Karanggayam, kemudian Gombong, kemudian Rowokele, dan Karangsambu. Paling akhir ya Karangsambu. Ya, dan itu yang Gombong, Rowokele, Karanggayam, Karangsambung itu diresmikan kemarin di Silatnas keempat. Kalau yang Adimulyo di Istora, di Gelora Bung Karno. Alhamdulillah. Jadi memang pelan tapi pasti perkembangan luar biasa. Ya, yang kami rasakan sekarang ini karena akeh dulure. Nah, akeh dulure niku kepenak. Iya. Dengan kebersamaan itu insya Allah akan semakin mudah. Iya, dengan itu kebersamaan pertolongan Allah itu akan semakin mudah untuk kita dapatkan. Ya, terkait dengan kegiatan pengisian kajian di cabang-cabang yang ada di perwakilan Kebumen ini, ya kami tidak sendirian. Ya, ada guru daerah. Jadi kalau setiap Sabtu pertama dan ketiga ini dirawi dari pusat. Kemudian untuk kajian-kajian yang lain ini guru daerah dari internal. Baik, mungkin yang terakhir ini Rekan Ali ya. Apa yang mungkin dipesankan untuk para pendengar semuanya begitu dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian rupa ini, yang barangkali bisa memberikan motivasi juga untuk para pendengar pemirsa YouTube semuanya, ini apa ini? Ustaz Momon. Jadi terutamanya nizam kemajlisan itu jangan ditinggalkan. Ya. Jadi nizam yang dibangun oleh pendiri MTA, beliau Al-Ustaz Abdullah Tufail Saputra, Allahumma warhamhu, kemudian diteruskan oleh beliau Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino, Allahumma warhamhu, dan sekarang diteruskan oleh beliau Al-Ustaz Nur Khalid Saifullah. Monggo nizam kemajlisan untuk senantiasa kita jaga, kita teruskan, dan insya Allah itu kemanfaatannya luar biasa sekali. Kemudian juga kesungguhan, kesungguhan di dalam kita ngaji itu juga faktor utama, faktor yang penting, dan tidak lupa lagi yang ada di balik layar. Yang ada di balik layar, terutama istri, anak, itu sangat-sangat mensupport kegiatan pengajian. Ya, karena ketika merintis itu kan, yang namanya merintis kan katakanlah sebagai ujung tombak, biasanya seperti itu. Maka
peran daripada istri terutama ini sangat-sangat mensupport. Ya. Ya otomatis semuanya hanya karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhtiar kita adalah bersungguh-sungguh. Kemudian setelah kita berikhtiar insani ini, semuanya tawakal Allah. Ya. Dan yakinlah bahwa dakwah ini adalah milik Allah. Ya. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah Allah pasti akan menolong. Ya, tadi kan ada wis bubarno wae pesertane mung telu. Itu jadi cambuk malah. Jadi motivasi Motivasi. untuk bisa berkembang dengan keistiqomahan dan pertolongan Allah lah gitu kan. Betul. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Salam untuk keluarga, mudah-mudahan diberikan Insya kesehatan Allah. dan juga warga TA di perwakilan Kabupaten juga diberikan keistiqomahan gitu ya. Amin. Untuk Insya Allah. ngaji Amin. dan mudah-mudahan juga semakin berkembang gitu. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, akhirnya hanya sampai di sini kebersamaan kita untuk program Manjada Wajada. Saya Miftah Firdaus. Dan saya Ali Rahman, juga segenap tim kerabat kerja yang bertugas, produser rekan Joko Santoso, Jerman rekan Anofika Akbar, dan kamera person rekan Sawi Taslim, dan semuanya pamit undur. Dan kita mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.